92, 91, 6 FM. Ini siaran publik daerah Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Siaran Publik Daerah RSPD Kabupaten Klaten. Salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar dan pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan aktivitas hari ini diberikan kelancaran dan bermanfaat untuk masyarakat. Ngomong-ngomong mengenai bermanfaat untuk masyarakat, nah, dialog kita saat ini tentunya sangat bermanfaat sekali karena ini adalah hari yang sangat luar biasa, hari yang mantap gitu ya. Kali ini saya berada di Yoso Farm. Nah, apa sih sebenarnya dan ada di mana? Dan yang lebih penting lagi, saya sudah berada di lokasinya langsung. Ini berada di Karangkulon RT 2 RW 2 Bero Trucuk Klaten. Untuk Anda warga masyarakat Klaten dan sekitarnya tentunya sudah tidak asing lagi, apalagi dengan narasumber yang satu ini. Beliau langsung ownernya ini. Apa kabar Mas Triwidodo? Alhamdulillah baik Ibu. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Triwidodo, kita sudah diizinkan untuk langsung ke lokasi yang sangat luar biasa, yang sangat indah ini, dan sepertinya pulang dari sini kayaknya harus ada yang lebih bermanfaat kita lakukan ya Mas Triwidodo ya. Baik, pada dialog pada kesempatan hari ini bisa Anda simak di 91.6 FM RSPD Klaten dan juga streaming dan YouTube RSPD FM Klaten. Satu tema yang sangat menarik sekali mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan. Kita dan tim ada di sini, sejuk sekali ini rasanya. Baik, saya mempersilakan Mas Triwidodo selaku owner dari Yoso Farm untuk bisa menyapa pendengar dan pemirsa. Silakan Mas Triwidodo. Halo, selamat salam kenal para pemirsa dan pendengar setia RSPD. Kami dari Yoso Farm, saya sendiri nama Widodo, bersama istri Bu sama Nurul. Kita membangun Yoso Farm sejak 8 tahun yang lalu, 2017. Ya, baik. Dan nanti kita juga akan ketemu sama Mbak Nurul juga Mas Widodo ya. Ini berbagi peran. Berbagi peran ya. Nanti kita gantian. Baik. Dan yang pasti untuk tema kita saat ini pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan. Bisa kita sebut seperti biasa yang sedang tren saat ini juga ya, ketahanan pangan. Sebelumnya saya mau tanya dulu ini Mas Widodo, untuk Yoso Farm ini tadi disampaikan sudah 8 tahun ya? Sudah 8 tahun. Baik. Dan SD. Sejak? Masih SD kalau 8 tahun. Masih SD kalau 8 tahun. Tapi SD-nya sudah luar biasa ini ya. Ini berada di Karangkulon, Bero Trucuk Klaten ya, Mas Widodo. Baik, bisa diinformasikan pada pendengar dan pemirsa sebenarnya Yoso Farm ini apa sih? Monggo Mas Widodo. Jadi dari nama Yoso itu sebenarnya nama bapak saya yang sudah almarhum. Namanya Yoso. Jadi Yoso sendiri punya arti membangun. Baik. Kemudian kalau farm itu adalah ya kebun atau kebun lah. Jadi kalau Yoso Farm itu kebunnya Mbah Yoso gitu. Kebunnya Mbah Yoso. Nah, dari kebun yang diwariskan bapak ini supaya bermanfaat untuk anak cucunya, supaya jadi amal jariahnya si bapak, maka kami pengen lahan ini juga akan selalu bermanfaat bagi masyarakat juga. Jadi kami membangun namanya homestay. Home itu rumah, state itu manfaat. Jadi sumber dari kebermanfaatan. Jadi semua yang kita lakukan di pekarangan ini semoga sumbernya dari kebermanfaatan. Baik, oke, itu tadi awalnya. Kenapa pakai nama Yoso ya? Baik, dan yang pasti saat ini kita ada di Yoso Farm Homestay. Ini langsung aja, kayaknya seger-seger banget ini ya Mas Widodo ya. Ini sudah disiram tentunya ya, dan sudah berbuah. Sudah siap panen sepertinya. Yang di depan tadi itu apa itu Mas Widodo? Kalau di depan itu kita display dengan labu madu. Itu kami memang sengaja pamer di pinggir jalan. Pamer bukan riak, pamer kita ajak-ajak. Ini di atas selokan pun kami bisa swasembada karbohidrat. Jadi labu madu ini adalah alternatif penggantinya
beras. Iya. Jadi labu madu itu bisa diolah menjadi sumber pangan karbohidrat dari mulai roti, Iya. kemudian kolak atau bubur atau puding dan sebagainya, bisa Baik. jadikan gantinya beras. Dan cocok sekali kalau ini memang di display di pas di depan jalan ya, Iya. Mas Widodo Ya, ya. memang kita pengen ngiming-ngimingi masyarakat kalau ada orang lewat, Betul. oh aku bisa nih dibikin seperti ini gitu. Aha. Nah, Oke, baik, menarik sekali nih. Labu madu. ya. Ternyata nggak hanya mangga madu saja dah, ada labu madu juga. Dan ini siap panen ya, Mas Widodo ya? belum. Jadi kami Masih menunggu waktu lagi? ya, jadi menunggu waktu. Jadi labu madu itu Iya. kami panen setelah tanamannya mati. Jadi kalau labu madu ini sudah maksimal tuanya, Iya. nanti kelebihannya akan lebih manis, lebih pulen, Baik. dan tahan lama karena bisa dipetik sekarang, J. masaknya tahun depan. Baik ya. Luar biasa sekali, berarti ini bisa dikatakan siap panennya. Ini kalau mungkin tanaman tersebut atau daun-daunnya sudah mengering atau seperti apa? Iya, sekitar 4,5 bulan Iya. tanaman ini sudah mulai terek atau mati, kemudian baru kita panen buahnya. Ya, baik, menarik sekali. Pendengar dan juga pemirsa, untuk Anda baru saja bergabung menikmati dialog interaktif persembahan 91,6 FM RSPD Klaten dan juga streaming YouTube RSPD FM Klaten. Untuk sebagian warga masyarakat di Klaten mungkin dan sekitarnya ini sepertinya memang sudah tidak asing lagi dengan Yosofarm ya, Mas Widodo ya. Sudah banyak sekali yang hadir ke sini. Alhamdulillah, sudah Dan banyak. selain untuk edukasi dan lain sebagainya, mungkin bisa diceritakan untuk Yosofarm sendiri seperti apa? Nah, jadi Yosofarm ini memang visi misi kami sama istri memang dari awal sebelum menikah pun, bahkan konsep Yosofarm ini kami bangun sebelum menikah. Iya. Jadi konsep softwarenya dulu. Jadi kami bentuk Yosofarm ini seperti perangkat komputer, Ibu. Iya. Jadi ada softwarenya, ada hardwarenya. Baik. Kalau software itu lebih kepada mindset atau pemahaman Betul. sumber daya manusianya. Nah, supaya kita bisa aware, sadar, kita harus install dulu ini Yes. yang namanya mindset. Supaya apa? Kita bisa ini hardware itu lebih kepada sumber daya alamnya, mampu bisa mengolah sumber daya alam. Jadi lebih ke bisa memintakan sumber daya, tidak langsung kita anggap ini sampah, ini sampah, ini sampah. Tapi semuanya ciptaan Tuhan itu nggak ada yang sia-sia. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang berpikir kemudian mau mengolahnya, sehingga dapat sesuatu yang bermanfaat secara berkelanjutan. Seperti itu. Baik, bisa diinformasikan pada pendengar dan juga pemirsa untuk luas lahannya sendiri ini seberapa ini, Mas Widodo? Kalau Yosofarm sendiri entitasnya adalah keluarga, jadi kita hanya memanfaatkan lahan terbatas. Kalau luasnya seluruhnya 500 meter, yang 200 meter untuk hunian, yang 300 meter kita gunakan untuk diolah. Seperti itu. Ya, baik, seperti program pokok PKK khususnya di Kabupaten Klaten mengenai ketahanan pangan. Bagaimana menurut Mas Widodo? Nah, di beberapa kesempatan juga kami di PKK Kabupaten Klaten juga kesini. Iya. Bahkan kita juga pernah sharing di pendopo Kabupaten terhadap TPPKK Kabupaten Klaten, kemudian juga kader-kader seperti itu. Kemudian sesi kedua PKK Klaten ke Yosofarm juga. Seperti itu. Dan alhamdulillah sangat-sangat kita sangat terima kasih sama pemerintah Kabupaten Klaten sudah diberi kesempatan juga untuk sharing di beberapa tempat seperti itu. Ya. Baik, memang yang pasti ini support dari pemerintah Kabupaten Klaten khususnya PKK Kabupaten Klaten ini pernah mengundang panjenengan dan juga istri di beberapa kegiatan di Kabupaten Klaten. Bagaimana antusias para tamu ataupun peserta yang saat itu mengikuti kegiatan tersebut, Mas Widodo? Nah, alhamdulillah mereka antusias dan kemudian ada beberapa yang tidak melalui grup PKK, kemudian secara pribadi, kemudian datang sendiri ke sini bersama keluarga, karena rasa ingin tahu bagaimana sistem ketahanan pangan yang dilakukan Yosofarm, yang hanya memanfaatkan pekarangannya sehingga bisa mandiri pangan, mandiri pakan, dan mandiri pupuk. Jadi
Orangnya pengen swasembada pangan, Baik. tapi bagaimana inputnya juga mandiri, termasuk pupuknya bagaimana bisa diupayakan mandiri, Baik. pakan ternak supaya juga tidak beli seperti itu. Ya, Nah, oke. Kemudian untuk potensi-potensi yang ada di pekarangan ini seperti apa, Mas Widodo? Nah, potensi yang ada di pekarangan ini adalah kita membangun ekosistem, Ya. dan ekosistem itulah yang kemudian terintegrasi, kemudian bisa memenuhi kebutuhan rumah, Ya. terutama kebutuhan pangan. Ya. Jadi kami bentuk ekosistem ini seperti apa ya, Baiti Janati, rumahku surgaku, di mana apa-apa tidak harus keluar atau beli mengandalkan pasar atau industri besar, tapi dengan membuka pintu di sana sudah ada telur ayam yang siap tiap hari bisa dipanen, ikan, sayur, karbohidrat, dan itu bisa diupayakan di pekarangan sendiri. Baik. Itu. Ya, kalau tadi disinggung mengenai ekosistem, kemudian pemanfaatannya sendiri bagaimana ini, Mas Widodo? Dan di beberapa sudut pekarangan ini kami gunakan untuk icon-iconnya. Jadi ada budidaya maggot, Baik. budidaya jamur, Iya. mengolah limbahnya. Jadi ideal kami limbah selesai di rumah. Ya. Jadi semua limbah yang kita hasilkan dari dedaunan, dari kotoran hewan, dan yang bisa diolah nanti juga akan dapat jadi input sebagai pakan ternak dan pupuk. Dan ada beberapa samping dapur itu kebun pangan. Di kebun pangan itu ada berbagai macam jenis tanaman sayur, empon-empon, kemudian ada kandang ayam, kolam ikan. Nah, semua itu bisa diupayakan secara sustain untuk dipanen. Seperti itu harapannya. Bisa tahu ini, Mas Widodo, apakah semua ini dikerjakan dengan istri atau masih ada SDM tambahan atau ada beberapa saudara ataupun keluarga yang membantu? Bagaimana? Dari awal kami memang lebih ke padat karya daripada padat modal, Bu. Jadi kita hanya melakukan berdua sama istri. Nah, untuk setahun terakhir ini karena animo masyarakat yang mau datang ke Yosofarm sehingga hampir setiap hari, Bu, saya dapat tamu, bahkan banyak turis-turis asing yang kebelasuk ke Karangkulon. Dan alhamdulillah mereka juga pengen tahu nih sistem integrated farming yang ada di Yosofarm itu seperti apa dan seperti itu. Dan bahkan banyak turis-turis asing itu ya pengen nginep, pengen mengalami sendiri bagaimana konsep ketahanan pangan yang ada di skala rumahan ini. Seperti itu. Berarti besok bukan hanya Yosofarm aja, ada Yoso Homestay juga ini pastinya ya ke depan. Cita-cita boleh ya, Mas Widodo ya. Lebih ke homesteadnya dulu daripada homestaynya. Iya, baik, menarik sekali nih Mas Widodo. Yang pasti pendengar dan juga pemirsa, kalau tadi Mas Widodo menyampaikan hampir setiap hari ada dikatakan tadi turis kesasar. Kalau kami tidak kesasar ya Mas Widodo ya. Janjian ya. Ya, kita sudah janjian ini dan alhamdulillah hari ini kita langsung ketemu dengan ownernya Mas Widodo dan juga Mbak Nurul, yang nanti Mbak Nurul akan menyusul season yang kedua tentunya. Baik, Mas Widodo, tadi sudah disampaikan ya tiap hari itu ada. Nah, bisa diinformasikan nih pada pendengar dan juga pemirsa yang ingin langsung datang ke Yosofarm. Seperti apa ini Mas Widodo? Jadi kalau mau berkunjung ke Yosofarm memang wajib reservasi dulu. Jadi di pintu masuknya biasanya di IG Instagram kami, di sana ada bidang usaha, kemudian jam kerja, seperti itu. Jadi nanti bisa menghubungi langsung, di sana ada nomor WA-nya, kemudian kontak kepada admin kami, kemudian dijadwalkan hari apa yang sesuai dengan beberapa pihak. Oke, baik. Yosofarm Homestead ini komplit sekali. Boleh tahu untuk tagline-nya sendiri seperti apa sih, Mas Widodo? Tagline kami sebenarnya lestari nganggo ati. Jadi kami kepingin istiqomah, bagaimana konsisten dalam jalur ini. Baik, jadi kita sekarang melihat bahwa banyak kemajuan, banyak teknologi juga, dan banyak orang-orang sekarang itu lebih berpikir terlalu mengangkasa gitu, Bu. Jadi kalau saya pengennya malah pengen membumi tapi pakai hati. Baik. Kemudian outputnya sendiri apa ini dari Yosofarm? Nah, output dari Yosofarm sendiri kepengennya subjektif ya, Bu. Jadi orangnya kepengen sejahtera. Tapi kesejahteraan itu bukan karena menjual sumber daya, tapi bagaimana kesejahteraan orang itu adalah
seiringan dengan lingkungan yang semakin terjaga. Baik. Itu Iya, oke, menarik sekali ini ya untuk outputnya. Kemudian untuk prinsipnya sendiri dari Yosofarm, Mas Widodo. Jadi yang kita lakukan itu jadi prinsip kami 3M. Ya. Bukan modal kami yang 3 miliar. Wow. Jadi M yang pertama itu M itu mudah. Baik. Yang kita kerjakan mudah-mudah karena pengennya semua orang bisa mengadopsi, Betul. semua orang bisa meniru seperti itu. Nah, yang mudah-mudah, yang murah juga karena di sini yang kita olah banyak yang dianggap orang sampah. Kami menyebutnya sumber daya dan sumber daya itu sangat potensi ketika kita selalu punya mindset positif bahwa segala sesuatu yang diciptakan Tuhan nggak ada yang sia-sia. Makanya semuanya bisa dipetakan sebagai sumber daya. Kemudian melimpah karena di sini juga banyak sumber daya, termasuk juga di luar pekarangan kita, termasuk misalkan di sini banyak petani jagung yang bonggol jagung itu hanya dibakar. Betul. Nah, itu sumber daya yang menurut kami bisa diolah menjadi budidaya jamur dari bonggol jagung seperti itu, yang bisa dipanen setiap hari. Ya. 3M bukan 3 miliar, tapi mudah, murah, dan melimpah ya. Baik, sebelum ke Mbak Nurul, pastinya saya akan menginformasikan juga untuk pendengar dan juga pemirsa. Anda bisa menyimak dialog interaktif saat ini di 91.6 FM RSPD Klaten dan juga streaming YouTube RSPD FM Klaten. Satu pertanyaan lagi ini sebelum nanti saya ketemu sama Mbak Nurul nih, Mas Widodo. Tadi disampaikan hampir setiap hari banyak sekali datang ke sini. Kalau sudah datang ke sini, kemudian di rumahnya itu apakah dari pengunjung tadi menceritakan, langsung dipraktekkan, langsung juga ingin memiliki seperti ini, atau bagaimana, Mas Widodo? Jadi program kunjungan yang ada di Yosofarm itu ada beberapa sih. Jadi ada anak-anak SD atau sekolahan itu nanti masuknya outing class. Kemudian ada workshop, ada private garden tour. Nah, itu nanti kita akan adakan sebuah paparan apa itu Yosofarm, apa yang kita lakukan, kemudian apa saja yang ada di Yosofarm. Seperti itu, dan kemudian nanti yang peserta itu akan kita ajak keliling kebun di mana kita perlihatkan ikon-ikonnya apa saja yang menunjang ekosistem di Yosofarm ini. Jadi komponennya adalah pertanian, peternakan, perikanan, dan bagaimana mengolah limbahnya seperti itu. Dan kemudian setelah itu audien peserta setelah kita ajak keliling kebun, kita adakan sesi diskusi. Nah, seperti itu. Nah, apa yang kurang, apa yang perlu biar match dengan apa yang ia butuhkan. Jadi di sesi diskusi inilah kita lebih ke dialog. Oke, baik. Dan pendengar dan juga pemirsa, sebelum kita jeda, tentunya saya akan tanya dulu nih sama Mas Widodo apa yang mau disampaikan ini pada pendengar dan juga pemirsa mengenai Yosofarm, mungkin ajakan dan lain sebagainya. Silakan Mas Widodo. Bagi para pendengar dan pemirsa RSPD Klaten, mungkin dari Yosofarm sesuai dengan visi misi kami mengajak masyarakat supaya peduli tentang sampah. Jadi ideal kami sampah itu bukan regulasi pemerintah yang hanya dibuatkan tempat sampah, kemudian masyarakat disuruh membuang pada tempatnya, tapi sampah itu adalah tanggung jawabmu. Jadi bagaimana sampah itu harus selesai di rumah, bagaimana bisa diolah. Jadi kalau dari alam kembali ke alam, dari pabrik kembali ke pabrik. Seperti di Yosofarm, jadi semuanya sampah yang kami sebut limbah, sesuatu yang perannya belum selesai, itu kami semuanya olah, termasuk dengan residu plastik, residu pampers dan sebagainya. Itu kami, kalau kita nggak bisa mengolah sendiri, kami punya partner, teman yang bisa mengolahnya menjadi sumber manfaat lain. Seperti saat ini saya bekerja sama dengan darurulang.id. Jadi residu itu dibikin meja, kursi, paving, batako, atap. Kemudian bahkan sekarang residu ini dibikin kapal. Seperti itu. Nah, itu cara-cara bagaimana supaya kita juga punya tanggung jawab terhadap lingkungan, tidak hanya membuang sampah. Karena membuang sampah itu sama halnya dengan memindah masalah. Baik. Terima kasih Mas Widodo, semoga lancar dan sukses. Amin, amin. Dan banyak juga yang hadir di sini, dan pastinya banyak juga yang meniru pastinya. Amin, amin, insya Allah. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita mesti break dulu sesaat sebelum nanti kita ketemu sama Mbak Nurul. Kita mau diajak
Mas Widodo untuk keliling-keliling dulu di Yosol Farm. Terima kasih Mas Widodo ya. Sama-sama Mbak Baik, Dia. tetap di 91.6 FM RSPD Klaten. Stay tuned, 91.6 FM. Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur Sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur Sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Baik pendengar dan juga pemirsa, kalau tadi versinya Mas Widodo mengenai pemanfaatan ekosistem
pastinya Anda sudah tahu sangat luar biasa. Kemudian untuk versinya Mbak Nurul ini berbeda apakah sama ya? Baik, Mbak Nurul, mengenai pemanfaatan ekosistem seperti apa di Yosofarm ini? Jadi kami di Yosofarm memanfaatkan ekosistem itu untuk support kehidupan kita, tapi kami tidak memperlakukan makhluk yang lain itu sebagai mesin produksi pangan. Jadi meskipun kita bertani, beternak, juga miara ikan, kami tidak memperlakukan hewan maupun tanaman itu hanya sebatas untuk suplai pangan kita. Tapi dalam prosesnya kami budidaya mereka, merawat mereka, juga memperlakukan asas, mungkin ada peri kehewanan, peri ketanaman gitu. Jadi bagaimana hewan itu kita perlakukan sebagaimana mestinya. Jadi mereka kita salurkan juga nalurinya, nanti ayamnya pun bahagia. Saat mereka memproduksi telur, telurnya pun insya Allah juga telur yang sehat. Tanamannya kita perlakukan secara organik dengan pupuk-pupuk alami. Selain kita pengen dapat hasilnya, kita juga pengen tempat tumbuh tanaman itu pun semakin baik. Bukan hanya kita mengeruk hasil bumi, manusianya dapat pangan, bisa kaya raya, tapi buminya rusak. Jadi di sini kita pengen hidup di keluarga ini selaras dengan alam, kita dekat dengan alam, dari situ kita jadi punya kepekaan. Bukan hanya semata-mata cari kepuasan finansial, tapi di situ kita pengen connect dengan makhluk lain, dengan gitu kita bisa connect dengan Sang Pencipta. Betul. Bisa dikatakan sayang sama ayam. Nggak hanya melulu kita menanti menunggu-nunggu bertelur, tapi peri ayamnya tadi, begitu ya Mbak Nurul ya. Ya, baik, menarik sekali ini. Kemudian untuk pemanfaatan limbah sendiri seperti apa Mbak Nurul? Kalau untuk pemanfaatan limbah, kami pengen di rumah ini bisa mengarah kepada zero waste, jadi nol sampah. Jadi sebelum kita menilai suatu bahan sebagai sampah, sampah kan biasanya identik dengan tidak berguna. Kita nilai manfaatnya dulu. Jadi kita tidak mudah membuang barang, maka untuk limbah, kami nyebutnya limbah karena masih bisa diolah. Yang memang 100% selesai di rumah kami limbah organik. Jadi limbah organik itu ada residu kita makan, ada juga limbah dari kebun. Untuk sisa makanan kami gunakan sebagai pakan ternak. Jadi ayam kami tidak pernah dijajake pakan, tapi ayam kami pakannya semua pakan alami dari sisa makanan kita, dari limbah kebun. Juga kami budidaya maggot. Ya, jadi maggot ini yang menyelesaikan sebagian besar sisa makanan. Maggot ini akan mengkonversi food waste atau sampah makanan menjadi protein di tubuhnya. Jadi kita dapat protein tinggi. Maggot itu sendiri kita gunakan untuk pakan ayam, juga untuk pakan ikan. Jadi ikannya pun mendapatkan pakan yang berkualitas, ayamnya dapat pakan berkualitas. Nanti produk yang mereka hasilkan dalam artian daging maupun telur, untuk kita pun juga dapat yang berkualitas. Jadi antar makhluk yang ada di ekosistem ini semua berbahagia, bukan hanya manusia saja. Betul sekali, menarik sekali. Apa yang dimakan ikan, ayam ini memang menghasilkan dari sini juga ya? Iya, betul. Benar-benar tidak beli pakan gitu, betul. Mbak Nurul? Iya, tidak perlu beli pakan. Bahkan untuk limbah, kami bukan hanya mengelola limbah dari rumah. Karena untuk limbah dari rumah, kita gunakan sebagai pakan maggot, lele, dan ayam, itu defisit kita. Jadi kita ngambil limbah organik dari warungnya tetangga. Jadi warung tetangga bingung buang sisa makanan. Kita menawarkan solusi, meskipun dibalik kita menawarkan solusi, kita punya pamrih, kita pengen dapat pakan gratis. Tapi saat kita mengambil limbah dari warung, sekaligus kita edukasi supaya pihak warung mau memilah sampah. Karena kebiasaan memilah sampah itu di lingkungan kami belum menjadi sesuatu yang wajar. Masih harus digretai, orang-orang masih harus diajak, tapi minimal dari satu warung mereka teredukasi. Nanti insya Allah kan bisa merembet ke lingkungan yang lebih besar. Baik, memang sulit memilah-milah. Maunya kalau punya sampah ya sudah buang saja. Tapi dari situ kita bisa mengedukasi warga dari satu ke yang lain. Kalau tadi disampaikan prinsipnya di sini ini 3M, bukan 3 miliar ya Mbak Nurul? Aduh, saya membayangkan bagaimana 3 miliar ini. Tapi 3M-nya Mbak Nurul dan Mas Widodo di Yosofarm ini adalah mudah, murah, melimpah. Bagaimana menurut Mbak? Iya, kalau kami memang menggunakan prinsip mudah, murah, melimpah. Mudah itu dalam artian kita memulai sesuatu sak nyandai, sesuai kemampuan kita. Dan memang yang kami lakukan semua teknologi sederhana, jadi mudah direplikasi. Orang-orang pengen melu-melu itu tidak bingung, aku mulainya dari mana. Dilihat kasat mata aja, oh kayak gini aku pasti bisa. Karena memang saya dan suami, visi pertama kami membuat Yosofarm itu pengen ngajak-ajak orang supaya peduli lingkungan. Nah, supaya mereka tertarik, kita tawarkan kemudahan.
Jadi mudah dilakukan siapapun. Yang pertama mudah, yang kedua budgetnya tidak banyak. Nah, jadi orang untuk memulai itu enggak, wah aku harus ngerogoh kantong dalam-dalam nih, enggak. Murah, dan yang ketiga melimpah, sumber dayanya itu banyak. Tadi banyak orang nyebutnya sampah, apa-apa dibuang, padahal ini masih ada manfaatnya. Jadi kemelimpahan sumber daya yang tersedia, kalau kita manage dengan betul, manfaatnya pun kembali ke manusia. Seperti itu. Oke, baik, menarik sekali. Kemudian untuk pemberdayaan lingkungan sendiri seperti apa? Jadi kalau untuk lingkungan, memang cara kami mengajak orang untuk supaya peduli lingkungan, itu suami saya yang pinter. Beliau senengannya mengin-mengini orang. Jadi bagaimana? Biar orang tertarik untuk peduli lingkungan itu bukan karena takut akan ada bencana, tapi mereka bisa peduli lingkungan karena dengan kita ngopeni lingkungan, manfaat yang kita dapatkan banyak. Jadi timbul bukan rasa ketakutan, tapi karena kesadaran. Jadi bagaimana pemberdayaan lingkungan, kami memang alhamdulillah di tahun ini dapat support dari BUMN. Kita dapat support untuk menularkan apa yang kami lakukan di rumah untuk bisa ditularkan dalam lingkup satu desa. Jadi homestay yang kami terapkan di Yosofarm kami tularkan ke beberapa tetangga penerima manfaat. Mereka ada yang mengadopsi kandang ayam, ada yang budidaya magot, ada yang budidaya jamur, nanti juga sebentar lagi akan budidaya lele. Memang kita mulai dari budidaya magot, karena di situ kunci ngolah limbah organik dan kunci untuk dapat pakan gratisan. Nah, nanti saat magot sudah berjalan, mereka kita kasih lele. Jadi saat kita budidaya sesuatu, misalnya ikan, kita tidak tergantung pakan komersil. Kita memanfaatkan sumber daya lokal, dan dengan memanfaatkan sumber daya lokal itu insya Allah akan lebih sustainable, karena sumber dayanya ada di sekitar kita ibaratnya nggak perlu pulaan jauh-jauh. Benar sekali. Baik, itu tadi mengenai pemberdayaan lingkungan. Pastinya ini erat kaitannya dengan kesehatan. Kesehatan itu identik dengan lingkungan, juga nutrisi. Jadi dengan kita menerapkan homestay, kita pertama ngurusi limbah. Jadi kalau limbah terkelola, nanti insya Allah lingkungan lebih bersih. Dengan limbah terkelola, limbah ini akan jadi input di pertanian maupun peternakan. Dari kita ngelola limbah, kita bisa dapat nutrisi. Jadi kalau nutrisinya terjaga, manusianya pun juga lebih sehat. Jadi sebenarnya hidup itu tidak perlu dikotak-kotakan antara departemen lingkungan, departemen kesehatan, itu enggak. Kalau saling bersinergi, semua rampung kok. Itu yang menurut kami, bagaimana kita menjaga kesehatan, itu memang kita memperlakukan makanan kita sebagai obat. Jadi apa yang kita makan kalau bernutrisi, nanti tubuh kita pun akan lebih sehat, daya imunnya juga lebih tinggi. Kita nggak perlu mengkonsumsi obat. Jadi sebelum kita berobat, ya makanan itu jadikan obat. Jadi yang kita makan pastikan makanan ini bergizi. Itu yang berusaha kami lakukan. Dan ini sekarang ada tren, kemarin beberapa tamu bilang ada sekarang wellness tourism. Bagaimana orang pengen berwisata penuh makna. Dan salah satunya mereka bilang di sini Mbak yang wellness tourism. Jadi selain kita pengen bersenang-senang, memberi makan kesenangan, tapi juga pengen mengisi hati. Jadi kesehatan pun sekarang banyak orang kan yang sakit mental, Bu. Jadi bagaimana kita dekat dengan alam itu sebenarnya sebagai terapi. Beberapa teman saya yang neurologis gitu bilang juga bahwa untuk obat-obat penyakit degeneratif itu orang itu perlu dekat dengan alam kok. Ngobrol sama tanaman itu bukan orang gila, justru itu menyembuhkan kegilaan. Baik. Berarti ini prinsip 3 miliar 3M-nya Mbak Nurul dan Mas Widodo ini sangat tepat sekali ya. Mudah, murah, dan melimpah. Baik Mbak Nurul, karena keterbatasan waktu kita mesti akhiri dialog kita saat ini. Dan sebelum kita closing, akan ada yang disampaikan, ajakan atau apa sih yang akan ditularkan Mbak Nurul pada pendengar dan juga pemirsa? Silakan, monggo Mbak Nurul. Ya, baik pendengar dan pemirsa, yang kami ajak kepada jenengan semua sebenarnya mari kita memulai dari terdekat. Jadi untuk dekat dengan alam itu tidak perlu jauh-jauh memikirkan tempat yang jauh, cukup di tempat kita. Bagaimana kita bersikap arif terhadap makhluk-makhluk di sekitar kita, insya Allah nanti kebermanfaatannya pun akan kembali ke kita. Baik, Mbak Nurul, kalau tadi kita juga sempat nih jalan-jalan nih, lihat langsung ini, sepertinya mau panen cabe. Itu tadi, kalau yang di depan sebagai display itu mungkin 4 bulan lagi walaunya ya? Tidak sampai. Tidak sampai 4 bulan. Oke, baik. Berarti besok kalau next kita kesini lagi pas panennya ya. Mbak Nurul, matur nuwun, kita sudah diizinkan, dan terima kasih waktu yang sangat luar biasa sekali karena padatnya agenda dan padatnya kunjungan. Minggu besok banyak kunjungan, listnya saya lihat tadi panjang sekali.
ya dari ibu-ibu PKK dan lain sebagainya akan kunjungan ke sini. Baik, semoga semakin sukses, makmur, panjenengan juga diberikan kesehatan, selalu memberikan ilmu-ilmu dan juga hal-hal yang sangat menarik sekali, tidak berat. Kita ambil tadi seperti yang dikatakan ya, kita piknik tapi juga piknik keseluruhannya. Gitu ya, Matur nuwun, selamat melanjutkan aktivitas. Ya. Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian untuk dialog saat ini bersama Mas Widodo dan juga Mbak Nurul selaku owner dari Yosofarm. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Dianita beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Campur sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten.